Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita itu punya masa lalu yang dulunya sebelum kenal Tuhan pasti punya masa lalu jelek. Dan setiap pribadi kita itu mempunyai kelemahan masing-masing yang berbeda. Ada orang kelemahannya itu cerewet, bawel, pikiran buruk, pikiran jelek, pikiran negatif, karakternya nyebelin. Ada yang kelemahannya di masalah seks, masalah bohong, macam-macam. Setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda, tergantung dari latar belakang dahulu sebelum kenal Tuhan itu seperti apa. Nah, setelah kenal Tuhan, tetapi ada bagian kita yang harus membentengi kelemahan itu. Jangan sampai kelemahan itu menjadi pintu masuknya setan untuk menghajar kita. Jadi kita mesti sadar diri kalau kita ini butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan untuk supaya kita ini diberikan kemampuan berjalan dalam kemenangan setiap hari. Menjalani hidup ini mengalami kemenangan setiap hari. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan ini setiap hari mengalami kemenangan, bukan malah hancur-hancuran dan gagal. Tapi kalau kita ini nggak bisa tahu kelemahan kita dan kita nggak bisa bentengin, kita serahkan kepada Tuhan, kelemahan itu akan nyeret kita terus jatuh di dalam dosa. Nah, kita itu punya imam besar yang tahu persis kelemahan-kelemahan kita loh. Sebenarnya kelemahan kita ini kalau kita nggak serahkan kepada Tuhan, kelemahan ini akan nyeret terus ke masa lalu kita. Dan masa lalu ini kalau nggak dibereskan, ada orang-orang yang terikat dengan masa lalu yang belum dibereskan dengan Tuhan, akan selalu ditarik ke belakang, sehingga susah sekali berjalan ke depan. Setan tahu persis ini. Di Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini Yesus sendiri setelah dipenuhi Roh Kudus dibawa ke padang gurun untuk dicobain iblis loh. Dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus untuk dicobain iblis. Dan Yesus saja mengalami pencobaan, apalagi kita. Tapi Yesus penuh firman dan dia tidak melakukan dosa dan pelanggaran, dan sehingga iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik dan tepat. Kita hari ini boleh bertobat. Engkau yang pernah bertobat dari dosa perzinahan, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jangan dikotori dari perzinahan itu. Tapi kalau engkau lengah, nggak bentengi dirimu dengan kuat, dosa yang lama itu dipakai setan untuk mencobain kamu, untuk jerat kamu, diseret ke dosa masa lalu. Apapun itu kelemahan kita di masa lalu, kita mesti tahu persis setan hari ini mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Dan kita mesti tahu, apapun yang terjadi, kalau kita ngalami apapun hari ini, pencobaan banyak sekali. Semua orang kan ngalami pencobaan masing-masing, berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kita mesti sadar di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi apapun yang kita alami hari ini, pencobaan apa, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apapun juga, problem yang kita hadapi itu adalah hal biasa. Karena apa? Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita mesti sadar, kita punya kelemahan apapun juga. Ketika kita punya kelemahan, kita menserahkan sama Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang mengalami pencobaan, apapun juga lah pencobaan dalam hidupmu, apapun itu, tetap Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Nah, hati kita ini mesti nempel kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan berikan jalan keluar kalau hati kita nempel sama Tuhan. Tapi kalau kita ini malah entertain semua kelemahan kita, ya kita akan terseret di dalam dosa. Banyak orang gak sadar diseret ke dosa masa lalu, jatuh dalam pencobaan, dalam kelemahannya. Nah, kita mesti sadar jadi anak Tuhan ini, kita butuh Tuhan. Dan kita tahu persis kalau kita nempel sama Tuhan, apapun yang kita alami, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Berarti Tuhan masih berikan kemampuan dan kekuatan, dan Tuhan berikan kita untuk sanggup menanggungnya, dan Tuhan berikan kita jalan keluar. Kita mesti sadar itu. Makanya gak boleh nyerah, gak boleh stres, gak boleh panik, gak boleh bingung. Makanya kalau orang itu nempelnya kepada Tuhan, gak akan bingung, gak akan stres, gak akan panik loh. Ngadapin apapun juga, dia fokus pada tujuannya, Tuhan. Dan dia yakin kalau dia nempel sama Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan. Dan tidak pernah orang yang bertahan di dalam iman
Orang yang nempel sama Tuhan, ngadapin masalah pencobaan itu nggak ada jalan keluarnya. Semuanya ada jalan keluarnya. Dengerin baik-baik. Semua masalah dan problem kamu yang alami, pencobaan yang kamu alami itu ada masa expirednya. Jalan terus sama Tuhan. Nempel terus sama Roh Kudus ketika menunggu masa expired itu berakhir. Ujungnya ada berkat. Ujungnya ada kelimpahan. Jangan malah nyerah. Kalau kamu kecil hati pada masa kesesakan, kalau kamu khawatir dalam masa kesesakan, ya kekuatanmu semakin susut, kekuatanmu tidak ada. Justru dalam kesesakan kamu mesti bergairah cari Tuhan, mencintai Tuhan. Dan ini dibutuhkan pertobatan sungguh-sungguh nih. Karena banyak orang ketika mengalami pencobaan, dia nggak cari Tuhan, dia ngikutin pencobaan itu, malah terjerumus jatuh di dalam dosa. Hari ini kita harus sadar diri, menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Sekarang buka di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Suruh bahagia. Ini ayat ini saya sudah pernah khotbahin, Bapak Ibu cari aja di YouTube. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Pencobaan tadi, kalau kita lakukan, kita nikmati dengan bahagia, kita berjalan sama Tuhan, ujungnya akan menghasilkan ketekunan. Ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan ini memperoleh buah yang matang. Kalau kita tekun terus, nggak menyerah, kita fokus sama Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan berikan kita buah yang matang. Ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apapun. Ujungnya tetap diberkatin Tuhan. Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah dan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan tidak membangkit-bangkitkan hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, Tuhan itu, kalau kita datang kepada Tuhan minta ampun, dia nggak ingat-ingat dosa kita loh. Kita minta ampun sama Tuhan, dosa kita udah dibuang ke tubir-tubir laut. Dan Tuhan nggak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Dia ingat masa depan kita bersama Dia. Itu hebatnya Tuhan kita. Makanya kalau masih ada dosa dan kelemahan, datang kepada Tuhan. Kalau masih kurang hikmat, minta pengertian, minta pengendalian diri, penguasaan diri, jalan terus sama Tuhan. Dan fokus kita untuk melihat Tuhan. Ayat yang keenam, hendaklah ia memintanya dengan dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang kalau masih bimbang, khawatir, bingung, stres, panik, jangan berharap ada iman. Jangan berharap terima mujizat. Karena orang model kayak ini tidak akan terima apa-apa. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita mesti tahu diri. Kelemahan kita itu apa di hadapan Tuhan. Kita serahkan di hadapan Tuhan. Kelemahanmu itu akan diproteksi, akan dijagain Tuhan begitu rupa. Dan kita akan diberikan kekuatan untuk berjalan dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam ketetapan ilahi. Berjalan dalam apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita mesti sadar diri sebagai orang percaya. Kita itu butuh Tuhan. Dan kita akan selalu mengalami pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita ini. Apapun yang kita lakukan, profesi kita, pekerjaan kita, apapun itu, kita pasti akan mengalami proses ini. Proses pemurnian batin. Proses untuk kita naik level. Untuk naik level perlu dites, diuji dulu. Hati kita nempelnya kepada Tuhan atau tidak. Hati kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan atau tidak. Atau malah fokus kita bukan kepada pribadi Tuhan, pada hal yang lain. Jadi Tuhan mau hati kita ini nempelnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau orang nempel sama Tuhan, nggak mungkin ya. Dia ngalami tekanan, himpitan, persoalan yang ruwet. Dia itu bisa kacau dan panik. Mana mungkin orang dia dekat sama Tuhan, dia kenal Tuhan kok. Lu kita ini panik, stres, bingung, kacau karena kita lupa dengan Tuhan. Kita sadar dengan diri kita sendiri. Yang perlu kita bangun itu kita sadar Tuhan, lupa diri sendiri. Artinya lupa diri sendiri, jangan diingat-ingat kelemahanmu, kekuranganmu, kekacauanmu, kepanikanmu. Diserahkan itu semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berikan kemampuan kepada kita. Dan Tuhan janji loh, Tuhan akan berikan kemampuan kita untuk mengalami kemenangan. Banyak orang gak sadar, dijerat oleh kelemahannya. Dan kelemahan itu dinikmatin begitu rupa, diseret jatuh di dalam dosa. Ada orang-orang yang pernah berzina. Ketika menikah, tiba-tiba ribut dengan pasangan hidupnya, gak cocok,
ribut, tiba-tiba terbersit keinginannya untuk nelpon mantan pacarnya, akhirnya apa? Jatuh dalam dosa udah pasti. Karena apa? Itu selalu dosa masa lalu itu akan selalu nyeret kita. Dan setan tahu persis kelemahan kita loh. Setan tahu persis kelemahanmu yang kamu pernah perbuat, dosa masa lalumu dia tahu, dicatat itu, diingat-ingat itu. Makanya dipakai dosa masa lalu itu jadi pintu masuknya setan untuk menghajar kita, untuk meremukkan kita, untuk menggagalkan semua rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita meski tahu persis iblis mengakhiri semua pencobaan itu dan mundur daripadanya, menunggu waktu yang baik loh. Waktu yang baik. Waktu yang kapan? Waktu kita lemah, waktu kita kecewa, waktu kita khawatir, waktu kita panik, waktu kita bingung dan bimbang, waktu kita nggak dekat dengan Tuhan, waktu kita kecewa dan sakit hati. Setan tahu persis, ada kesempatan dia akan menipu daya. Dia akan jerat kita dengan halus caranya. Lama-lama kita diikat dan dihancurkan, ujungnya akan dibinasakan. Banyak orang Kristen nggak sadar. Makanya kalau kita ini peka dengan Tuhan, kita pasti peka dengan dosa dan kelemahan kita. Jangan ambil resiko yang akan menghancurkan seluruh masa depanmu bersama Tuhan karena engkau memilih menikmatin semua dosa dan pelanggaran yang datangnya bukan daripada Tuhan. Kita mesti ikutin Tuhan, kita jalan sama Tuhan, kita nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan lihat hari-hari depan kita penuh kebaikan, kemurahan, keajaiban bersama Tuhan. Hari ini apapun yang kamu alami, pencobaan apapun itu, ada kekuatan ilahi. Loh Pak, saya ini udah ngalami ini ruwet dan pusing nih, belum ada jalan keluar. Tuhan sudah sediakan jalan keluar kok. Tuhan mau hatimu. Tuhan kok sedang ngajarin bagaimana engkau berserah sepenuhnya, hidup berjalan dalam ketetapan ilahi, bukan seenak perutmu sendiri, ngikutin maumu sendiri. Tuhan pingin hidup kita ini tambah hari tambah berjalan dalam ketepatan ilahi, menikmatin semua kebaikan, menikmatin semua kebajikan, menikmatin semua hal yang mulia, agung dan luhur yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Hari ini kita meski taruh persis hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, tanpa terkecuali. Makanya jangan, kemarin sudah singgung ya, jangan pernah sisakan tempat kosong dalam hidupmu. Semuanya kasih ke Tuhan. Kalau kamu sisakan tempat kosong, itu jadi celah setan untuk menghancurkan kita loh. Dan setan itu tahu persis pakai celah-celah kelemahan kita, ada kekurangan kita, untuk masuk menjerat kita begitu rupa untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Tujuannya apa? Semua rencana Tuhan akan gagal dalam kehidupan kita. Setan tujuannya untuk menggagalkan rencana ini dalam kehidupan kita. Apalagi kalau hidupmu tuh dipakai Tuhan, hidupmu nikmatin kebaikan dan kemurahan Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi, hidupmu penuh dengan hikmat dan penguasaan diri, pengendalian diri, penuh dengan urapan, pewahyuan, menjadi dampak bagi banyak orang lain. Setan tahu persis hidupmu akan membahayakan pekerjaannya, makanya dia akan pakai cara begitu rupa untuk menjerat dengan caranya yang halus, menipu daya, ujungnya untuk kita ditelannya, dikuasainya, digagahinya. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita mesti tahu, kita mesti bertindak dengan tepat, kita mesti bersikap dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau kita ambil keputusan salah, kita ambil keputusan yang ngawur, ujungnya kita akan tanggung resikonya sendiri. Dan setan tahu persis itu. Makanya orang Kristen harus sadar dan waspada. Orang Kristen harus hidupnya itu benar-benar sadar diri loh. Bisa meleset jatuh di dalam dosa dan ujungnya rencana Tuhan akan gagal dalam hidupmu. Makanya kita mesti hati-hati ini step ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah setiap hari. Jagain hatimu, jagain sikapmu, jagain pola pikiran, cara pandangmu, kuasai dan taklukkan semuanya pada pusat kehendak Tuhan. Tambah hari, hidup kita akan dibawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Tambah hari, Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam level dimensi kekekalan, dimensi kerajaan Allah, di mana kita akan dipercayakan hal besar dalam kehidupan kita. Penting sekali ini. Jangan sekali-kali kamu ingat dosa masa lalumu. Itu akan nyeret. Apalagi kalau hari ini sedang mengalami pencobaan, masalah, problem. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Karena dia tahu, setan itu tahu persis sedang kau mengalami problem dan masalah. Kalau ada celah, kamu akan diseret dan dihancurkannya. Justru Tuhan akan pakai masalah, persoalan yang kita hadapi untuk mempromosi. Tapi setan akan pakai untuk menjerat dan menghancurkan kita.
fokus kita adalah pada pribadi Tuhan sendiri, menyerahkan hati kita ini sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, coba cek masing-masing apa yang hari ini punya kelemahan. Ada orang itu kelemahannya itu bawel dan cerewet, marah-marah loh. Ada orang kelemahannya itu sangat-sangat perfeksionis, sehingga kalau tidak mendapati orang lain seperti yang dia mau, dia ngamuk, marah seenak perutnya sendiri. Ada orang yang kelemahannya itu pikirannya itu porno dan jorok. Ada yang kelemahannya itu negatif nilai orang lain. Ada yang kelemahannya itu khawatir. Ada yang kelemahannya hidup dalam dosa perzinahan, hidup dalam ketakutan. Ada orang kayak begitu. Kenali kelemahanmu masing-masing dan kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan bentengi. Kita minta kekuatan ilahi untuk jagain kita, supaya kita tidak bisa dijerat setan dan dikuasai setan, dan kita bisa menjadi orang yang didapati menyelesaikan sampai garis akhir dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Serahkan hatimu, serahkan pikiranmu, serahkan kehendakmu sepenuhnya. Coba cek kelemahanmu apa. Jangan pernah dipancing-pancing lagi. Jangan pernah diingat-ingat lagi. Saya tahu persis kelemahan saya apa. Saya akan jagain, saya akan proteksi. Saya nggak mau izinkan setan menguasai lagi. Saya nggak mau izinkan setan akan nyeret saya. Makanya kita itu kadang perlu keras terhadap diri sendiri loh. Kita perlu disiplin diri kita itu dengan kuat. Kalau perlu kita keras dengan diri kita sendiri supaya kita itu mengalami kemenangan. Tapi kalau kita ini lembek dengan diri sendiri, ya nggak apa-apalah. Akhirnya kita hidup berserempetan dengan dosa, bersinggungan dengan dosa. Ujungnya kita akan hancur. Buat apa hidup kita hancur, didapatin hancur di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, perjalanan hidupmu bersama Tuhan itu selalu membuat hidupmu bahagia loh. Sekalipun kamu menghadapi pencobaan, sekalipun kamu menghadapi tekanan, sekalipun kamu menghadapi masalah, kamu bisa berbahagia karena kamu tahu ujung dari pencobaan, ujung dari ujian ini adalah promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tuhan pingin sikap hati kita berkemenangan. Tuhan pingin hati kita semakin menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita hanya untuk memuliakan namanya. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari kita memiliki kepekaan yang tajam, bisa mengenali diri sendiri, sadar akan diri sendiri. Kalau engkau sadar diri sendiri, engkau tidak akan mengizinkan pencobaan itu menguasai. Apalagi kamu mencobai dirimu sendiri, akan hancur nanti, jatuh. Bisa rencana Tuhan itu batal dalam hidupmu. Amin. Penyerahanmu hari ini, kesetiaanmu hari ini, keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu bersama Tuhan. Bisa menyelesaikan garis akhir apa tidak. Saya berdoa ada orang-orang yang mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, yang sedang sering babak belur jatuh dalam dosa yang sama. Engkau bisa ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan berikan kemampuan untuk menjalankannya, Tuhan berikan kemampuan jalan keluar. Tuhan kalau udah janji, dia pasti genapi. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah kita adalah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan dirimu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tetap kasih jalan keluar. Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap proteksi, Tuhan tetap mau hidup kita berkemenangan sampai garis akhir. Amin. Tuhan mau hidupmu berkemenangan hari demi hari. Jangan terus jatuh dalam dosa, jangan terus bikin kesalahan terus, jangan terus bikin pelanggaran terus. Kita akan beranjak dengan kekuatan Allah, mencapai kemenangan sampai garis akhir dan menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Saya percaya Tuhan akan berikan kemampuan kita. Kalau kita nempel sama Tuhan. Makanya di Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Roh kita itu menurut ngikutin apa yang kata Roh Kudus, tetapi daging kita ini perlu kita latih supaya nggak jatuh di dalam dosa. Makanya kita harus berjaga-jaga, sadar diri dan berdoa, nempel kepada Tuhan. Menjalani hidup ini kita meski bergantung sepenuhnya sama Tuhan, menyerahkan hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan limpahi kita dengan kekuatan secara ilahi. Tuhan akan bikin kita hidup mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Berjaga-jaga, sadar diri dan berdoa, nempel sama Tuhan.
supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan dan tidak bisa menyelesaikan sampai garis akhir yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita. Amin. Sekarang buka di ayat yang ke-12-nya, di Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya, barang siapa mengasihi Dia. Makanya kita mesti bertahan dalam setiap pencobaan, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ini tahan uji, dan kita mengalami kemenangan sampai garis akhir, kita akan menerima mahkota. Maka kalau ada orang sedang mengalami pencobaan itu ngomong begini, jangan ngomong seperti ini. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak akan membawa kita ke dalam kejahatan loh. Tetapi kenapa orang kok bisa jatuh dalam dosa? Kenapa orang itu bisa berbuat jahat? Karena apa? Ayat yang ke-14. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Jadi orang itu jatuh di dalam dosa karena diseret dan dipikat oleh keinginannya yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebenaran itu tidak ada dalam hatinya, sehingga keinginannya itu menguasai begitu rupa dan menyeretnya begitu rupa, akhirnya keinginan itu dibuai dan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Makanya kita mesti sadar diri, jangan di-entertain kelemahanmu. Kelemahanmu akan hanya nyeret kamu jatuh di dalam dosa. Tuhan mau hidup kita itu berkemenangan setiap hari. Makanya kalau ada pencobaan-pencobaan itu, kita mesti datang kepada Tuhan, kita berjaga-jaga, waspada, kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan jagai, supaya juga lindungi, Tuhan proteksi, dan kita sadar diri, jangan mau diseret dengan pencobaan, dipikat begitu rupa, akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Makanya apapun itu namanya pencobaan, apapun namanya itu, jangan bisa menguasai hidupmu. Jangan sampai mengikat, nempel dalam hati kita. Kalau nempel, keinginan itu akan menyeret kita, dan akhirnya kita hidup di dalam dosa atau jatuh di dalam dosa. Sadaran kita akan Tuhan, kepekaan kita akan Tuhan, kita mesti nempel sama Tuhan, itu penting sekali. Jadi orang itu kalau jatuh di dalam dosa itu bukan karena memang Tuhan izinkan, karena Tuhan gak pernah membawa kita ke dalam kejahatan. Orang jatuh dalam dosa ya karena dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Dijagain itu baik-baik, kelemahanmu itu apa, kecenderunganmu untuk berbuat dosa itu apa, harus diserahkan sama Tuhan. Jangan sampai malah membawa kita dalam kesesatan dan kehancuran. Tuhan mau hidup kita ini mengalami kemenangan hari demi hari loh. Tuhan mau hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan mau hidup kita menyelesaikan sampai garis akhir. Makanya tahu diri kita sendiri itu siapa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita dijerat dan dipikat oleh keinginan daging kita. Akhirnya kita menjadi orang yang berdosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Bapak, kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus nempel, terpatri dalam loh batin kami, sampai kami bisa mengalami kemenangan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sering jatuh dalam dosa. Tuhan, berikan kekuatan, komitmen untuk mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan mengalir, memenuhi hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Oleh bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk Raja kami yang maha mulia. Hormat, pengagungan, pujian buat Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.